warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Jamaah Al-Hikam yang saya muliakan, pengurus Angkatan Muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, Irfan PM beserta staf-stafnya, teman-teman DR Media yang kembali bersama kita menayangkan secara langsung pengajian kitab Al-Hikam yang biasanya kita laksanakan setiap hari Ahad di Masjid Pondok Pesantren Darul Rahman. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa istiqomah melanjutkan pengajian yang keempat ini, tentunya melalui YouTube DR Media. Jamaah sekalian yang saya muliakan, malam hari ini tentu kita akan memasuki pembacaan kitab Hikam. Setelah pada pengajian yang lalu saya menceritakan kisah daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beserta guru-gurunya, mulai dari Imam Abul Abbas Al-Mursi naik kepada Imam Abul Hasan As-Sadzili, seterusnya dan seterusnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hikmah yang pertama. Tentu secara umum tujuan dari mempelajari ilmu tasawuf ini adalah membersihkan hati dan jiwa manusia. Oleh karena itu, hikmah yang pertama, nasihat yang pertama, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi az-zalali. Min di sini kata ulama artinya at-tab'id, sehingga diterjemahkan di antaranya, diterjemahkan menjadi salah satu. Ketiga, min alamatil i'timad, di antara alamat itu tanda atau salah satu tanda. Al-i'timad itu bergantungnya, tentu yang dimaksud pada hikmah ini adalah bergantungnya jiwa dan hati seseorang. Dia bergantung alal amal, atas kemampuan dirinya. Al-amal itu pekerjaan, tetapi maksudnya adalah kemampuan dirinya. Di antara tanda orang itu bergantung kepada kemampuan dirinya, padahal manusia itu diminta bergantung kepada Allah. Tetapi ada orang yang kadang-kadang di dalam hidupnya itu bergantung kepada kemampuan dirinya. Bergantung kepada sholatnya, seolah-olah yakin murni karena sholat dia pasti akan masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena puasanya seolah-olah dia kemudian masuk ke dalam apa ini? Surga. Kata Imam Ibnu Athaillah, tandanya orang itu bergantung kepada kemampuan dirinya, itu nuqsanur raja, berkurangnya harapan, hilangnya harapan, inda wujudiz zalal, ketika terjadinya az-zallah, kekurangan, kemaksiatan misalnya, atau tergelincirnya dia dari jalan yang baik. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari dua unsur. Kalau malaikat itu selalu taat kepada siapa ini? Allah. Sementara iblis itu dia bermaksiat kepada siapa ini? Allah. Malaikat Allah ciptakan itu tanpa memiliki apa ini? Syahwat. Ada yang diciptakan oleh Allah murni dengan syahwat saja, tanpa apa ini? Tanpa hati. Manusia itu dikasih dua. Ketika manusia itu memiliki syahwat dan juga memiliki iman, memiliki hawa nafsu, tapi juga memiliki hati yang bersih, maka dia akan hidup menjadi orang yang sangat baik.
Tetapi tentunya tidak mungkin manusia itu 24 jam selalu baik kepada siapa itu? Kepada Allah. Orang mana yang dari bangun tidur sampai tidur lagi kemudian bisa menjamin dirinya tidak bermaksiat kepada siapa itu? Kepada Allah. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu Allah mengajarkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Guru saya itu Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika menafsirkan ayat ini bilang, iyyaka na'budu, lazimnya, harusnya, pantasnya semua orang itu na'bud, beribadah kepada siapa itu? Kepada Allah. Tetapi tentu tidak semua orang bisa selalu berada dalam ibadah yang lurus. Makanya Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami minta bantuan kepada Allah dari ketergelinciran, dari kekhilafan, dari dosa, dari ghaflah, dari malas. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, manusia itu harus bersandar kepada Allah. Jangan kemudian dia menyandarkan, menggantungkan harapannya pada kemampuan dirinya. Kalau kemudian nanti misalnya sholatnya ada yang kurang, ini tidak benar dan tidak baik. Harusnya sholatnya utuh, harusnya puasanya sempurna. Tetapi ketika ada orang yang sholatnya tidak sempurna, kemudian dia merasa tidak akan masuk ke dalam surga, ini bahaya. Karena orang itu nanti seolah-olah maghrur, tertipu dengan amalannya. Seolah-olah yang memasukkan dia ke dalam surga itu adalah amalnya. Seolah-olah masuk ke surga itu adalah hak dia. Karena dia sudah baik di dunia, seolah-olah ada kewajiban buat Allah untuk memasukkan orang tadi ke dalam apa ini? Surga. Oleh karena itu, dulu ketika saya ngaji itu, guru saya bertanya, al-i'timad alal amal. Orang tuh kalau mengandalkan amalnya, mengandalkan sholatnya murni, mengandalkan puasanya saja, itu amrun mahmud, itu termasuk terpuji dalam agama, ammadhmum, atau itu dicela di dalam apa ini? Agama. Ketika kita mempelajari ilmu tasawuf, yang menginginkan manusia itu rendah hati di hadapan Allah, yang menginginkan agar orang itu hatinya bersih, tidak berharap kepada apapun dan siapapun kecuali ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Athaillah bilang begini, kata Profesor Syekh Ramadan Buti ketika menafsirkan hikmah ini, iyyaka, jangan sekali-kali anta tamida, engkau itu bergantung, bersandar fi ridhallah, untuk menggapai ridho Allah anka bagimu. Jangan kamu kalau ingin mendapatkan ridho Allah, itu kamu bergantung wafil jaza, dan kamu juga bergantung untuk mendapatkan al jaza, balasan alladzi wa'adaka bihi, yang Allah janjikan kepadamu atas perbuatanmu tadi. Jangan kamu menyandarkan ala amalin fa'altahu, kepada satu pekerjaan yang kamu kerjakan, wawufiktalahu, dan Allah berikan engkau taufik. Semestialnya kasolat, kita solat, wassaum, kita puasa, masalan contohnya. Bal i'tamid, akan tetapi i'tamid, bersandarlah fi dzalika, pada itu semua. Mau dapat ridhonya Allah, mau berharap masuk ke dalam surga, jangan menyandarkan kepada solatnya, tapi menyandarkanlah kepada Allah. Lutfuhu, kelembutan Allah, wal fadluhu, bagaimana Allah itu memberikan tafdil, keutamaan kepada kita, memberikan kedermawanannya, karomnya kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, hikmah yang pertama ini mengajarkan kepada kita untuk rendah hati dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jangan karena kita merasa sholat, jangan karena kita merasa membela agama paling depan, kemudian kita menjadi sombong dan seolah-olah berhak atas itu semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lebih luas membahas tentang hikmah ini, hikmah itu mengajarkan manusia untuk selalu meresapi bahwa hubungan dia dengan Allah itu dibangun atas rahmatnya. Makanya firman Allah yang pertama, kalau kita buka Al-Quran dimanapun, itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu tidak memperkenalkan saya ini qayyumus samawati wal ardi. Saya ini maliki yaumiddin. Saya ini misalnya al-jabbarul muntaqim. Yang maha berkuasa misalnya. Tidak. Allah memperkenalkan bahwa saya ini, kata Allah, adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kalau manusia sudah menyaksikan rahmatnya Allah, dia dalam beribadah menjadi tenang, menjadi rendah hati, tidak mudah berbangga kepada amalnya, karena dia tahu yang membahagiakan dia dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak itu bukan amalnya, tapi rahmat Allah yang turun kepadanya. Ini penting sekali untuk kita sadari. Kalau seperti ini, orang sering bertanya kepada saya, apa dalilnya Ustadz? Hikmah tadi itu kan perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalilnya itu hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kalau di kitab Sahih Bukhari yang saya miliki, itu nomor hadisnya 5643. Di dalam Sahih Muslim, itu nomor hadisnya adalah 2816. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadirin yang memiliki file PDF yang sudah dibagikan oleh DR Media, itu bisa mengikuti. Hadis ini harokatnya jangan salah ini. Ya, i'rabnya ini bacanya harus apa ini? Harus benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Hadis ini dulu sering disalahpahami seolah-olah Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga. Padahal hadis ini itu menjadi dasar semua kaum sufi, ulamanya untuk membersihkan apa ini? Hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan, tidak sekali-kali yudkhila bisa memasukkan ahadakum salah seorang dari kalian itu tidak akan bisa memasukkan al-jannata seseorang ke dalam surga. Apa yang tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga? Amaluhu. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan orang tadi ke dalam apa ini? Surga. Saya sholat misalnya, saya puasa misalnya, sholat saya, puasa saya itu tidak bisa memasukkan saya secara puasa, secara sholat ke dalam apa ini? Surga. Mendengar ini tentu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut. Loh, bukannya kita sholat itu untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Bukannya kita puasa itu untuk menggapai ridhonya Allah. Bukankah kita ketika mengeluarkan zakat itu juga taat perintah agama untuk mendapatkan ridho Allah? Tapi hadis ini bilang bukan begitu. Maka sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Artinya Rasulullah sholat, apakah sholatnya Nabi tidak memasukkan Nabi ke dalam surga? Kata Nabi, wala ana. Saya juga enggak begitu. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali Allah menurunkan rahmatnya untuk saya, dengan rahmat Allah itu saya masuk ke dalam apa ini? Surga. Jamaah sekalian, guru saya Profesor Dr. Said Ramadan Buti itu menyampaikan, ini saya baca teks bahasa Arabnya supaya kita dapat barokahnya ilmu dan barokahnya guru. Kata beliau, lahidhuhuna diqqata
kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit ta'biri anil ma'na alladhi qarrara Ibnu Athaillah fahuwa sallallahu alaihi wasallam lam yakul lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Lau qala dzalika lakana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam munaqidan lima jaa fil Qur'anil azim idz qala ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun wa inna ma qala lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu ai i'timaduka ala amalika mustaqilan an afwillahi wa karamihi wa fadlihi sayukhayyibu amalaka walan yuhaqqiqa syai'an min ahlamika. Kata beliau, coba kalian perhatikan diqqah. Diqqah itu ketelitian. Kalam Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'bir, ketika mengungkapkan an hadzal makna, pengertian ini. Rasulullah tidak berkata dan tidak bersabda lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang, karena kalau Nabi ngomong begitu, itu bertentangan dengan firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Tetapi kata Nabi, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga apa yang tidak bisa memasukkan amaluhu, amalnya. Ai, tegasnya, ini kata ulama, i'timaduka. Kalau kamu sekedar i'timad, bersandar mengandalkan ala amalika atas amalmu tadi, mustaqilan. Apa mustaqilan itu? Berdiri sendiri, terpisah an afwillah, dari afwillah. Apa afwun itu? Pengampunan Allah. Wa karomihi, dan dari kedermawanannya. Kalau kita ini masuk ke dalam surga, itu karena bukan saja karena sholat kita, tapi sholat plus karom Allah. Allah yang maha dermawan plus Allah memaafkan kita, maka kita akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ini menunjukkan tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering bicara itu di pesantren, di masjid-masjid di mana saya mengajar. Itu sering saya bilang, di dalam hadis itu, di Riyadhus Shalihin ada hadisnya muttafaqun alaih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ada pelacur, kasih minum anjing, itu bisa masuk ke dalam surga. Itu rumus matematikanya nggak ketemu itu. Kenapa rumus matematikanya nggak ketemu? Ya bagaimana mungkin? Pelacur yang hidupnya bergelimang dengan dosa. Tiba-tiba melihat anjing, anjing itu mau dikasih minum karena kehausan. Kan dalam hadis itu diriwayatkan, pelacur tadi itu ngambil air untuk dikasih minum anjing tadi, itu kan ngambil pakai sepatunya. Zohirnya, secara lahiriah, kan sepatunya pelacur itu dibeli dari uang yang dari uang yang haram, mahrul baghi itu istilah syariatnya. Upahan yang dibayar atas perzinaan. Itu kan uang yang haram. Tetapi pekerjaan yang haram dari orang yang bermaksiat, kemudian ngasih binatang yang menurut kami yang bermadzhab Imam Syafi'i, itu air liurnya najis mughalladah. Kalau tersentuh kita, terjilat anjing, lidahnya basah, liurnya kena kita, itu kan harus dicuci berapa kali itu? 7 kali. Itu dikasih minum sama pelacur, bisa masuk ke dalam surga. Itu bertentangan dengan rumus matematika syariat itu. Syariat itu bilang, ustadz, kasih hikam, kasih air minum, masuk ke dalam surga. Ada pelacur kasih minum anjing, masuk surga. Mestinya, ini santri-santri yang ada di depan saya ini, kalau ngasih minum saya, kan lebih wajib masuk ke dalam surga. Saya bukan anjing, kalian bukan pelacur, kan begitu toh? Tetapi apa matematika hidup seperti itu? Enggak. Karena ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu luar biasa. Ada satu kisah yang menarik, kalau berbicara tentang rahmat Allah. Jangan orang itu inda wujudis zalal, pernah berdosa, pernah salah, kemudian putus asa, apalagi dibully habis-habisan. Karena kita nggak tahu nasib orang itu kelak di mana itu, di akhirat. Ya, apa yang guru-guru saya itu,
Syekh Sya'rawi itu dalam satu pengajiannya, ya, itu meriwayatkan satu hadis. Hadis ini memang dianggap tidak sahih secara sanad. Ya, yang mau saya ceritakan ini, ya, bagaimana Allah mengislah, islah itu memperbaiki hubungan dua hamba di akhirat. Ini dosanya hamba ini terkait dengan hak adami. Kalau hak dengan Allah, Allah itu kan Ghaffar, Maha pengampun, Tawwab, Maha menerima taubat. Tapi kalau hak adami, ini kan berat, paling berat di akhirat itu. Kalau saya punya hak adami, saya punya hutang, saya punya mukul orang, saya bunuh orang, itu nanti berat sekali di akhirat. Tapi rahmat Allah itu bicaranya lain. Ini ada yang saya ceritakan ini, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, Ibnu Abid Dunya dalam Husnudzan Billah, Ibnu Asakir di Mu'jamnya, ini banyak ulama yang mengisahkan, tetapi secara sanad memang ini bukan hadis yang apa ini, yang sahih. Tetapi maknanya itu tidak bertentangan dengan beberapa hadis sahih dan juga dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau ada hadis do'if, nanti kapan-kapan kita buka pengajian, manhaj ahli sunnah wal jamaah, hadis do'if itu tidak kemudian disia-siakan dan dilupakan. Dia tetap ada apanya itu, manfaatnya selama tidak bertentangan dengan syariat, ayat Quran, hadis secara keseluruhan. Di Mustadrak itu, Imam Al-Hakim itu meriwayatkan satu kisah. Ini saya dengar dari guru saya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mufassir besar yang ada di Mesir. Kata beliau, ini kisahnya, ada orang yang memiliki kezaliman kepada orang lain. Ini hadisnya sama dengan hadis muflis, orang bangkrut hari kiamat. Ini santri Darur Rahman, ini pasti sering dengar hadis ini, Pak Kiai itu sering nyampaikan, Pak Kiai Syukron itu. Atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut di akhirat? Hati-hati ini. Ya, kalau kita nggak pinter-pinter jaga tangan, nggak pinter-pinter jaga mulut, itu biar sholatnya hebat, puasanya hebat, bisa nanti bangkrut menjadi masuk ke dalam apa itu? Neraka. Kata sahabat Nabi, hadis yang sahih bilang begini, Al-muflisu fina, yang tidak ada uangnya ya Rasulullah, ya, yang nggak punya rumah. Kata Nabi bukan. Al-muflis, orang bangkrut tuh yang nanti hari kiamat datang bawa sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala bela agama, pahala jihad, pahala macam-macam. Tapi di sisi lain, syatama hadza, pernah ngebully orang ini, menghina orang ini. Daraba hadza, suka mukulin orang ini. Safaka dama hadza, mungkin membuat orang lain apa itu? Mati dan sebagainya. Maka nanti fa akhadha min hasanatihi, kebaikan orang tadi yang sholat itu dikasih sama orang yang dibully ini, yang dicerca, yang dimaki-maki, yang disakiti. Kalau nanti ternyata tanggungannya masih banyak, maka dosa dia ini, yang dizalimi ini, akan dipikulkan kepada siapa ini? Orang yang menzalimi dia tadi. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ini kisahnya. Maka yang saya mau ceritakan ini tentang rahmat Allah. Ini dua orang bersengketa, A dengan B. A ini pernah menyakiti si B, pernah membuli, pernah memviralkan kesalahannya si B, pernah membuka aibnya si B. Si B ini nggak terima. Nggak terimanya kalau di dunia masih lumayan. Lapor sama polisi, masuk pengadilan, bertarung di sana masih lumayan. Ini nggak terimanya di hadapan siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah di depan Allah ini. Maka si B ngomong, ya Allah, si A ini zolamani. Ya, dia ini sudah menzalimi saya. Terus kata Allah, kamu maunya apa? Ya, hasanat dia saya ambil, sholatnya, puasanya, zakatnya, pahalanya itu buat saya, kata si B. Kata Allah, si A ini ibadahnya, hasanatnya, pahalanya sudah nggak ada, udah habis. Mau diapain lagi, udah habis katanya. Kalau begitu, kata si B, dosa saya dipikulkan saja ke A. Kata siapa ini? Kata si B, dosa saya dipikulkan ke A. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, loh, memangnya kamu mau saya ungkit-ungkit dosamu? Karena kalau saya ngomong, B-nya ngomong, kalau gitu dosa saya serahkan sama si A. Loh, berarti kamu ngaku kan kalau punya apa ini? Punya dosa. Kan begitu kata Allah. Loh, kata orang tadi, loh, kalau begitu gimana ya Allah? Coba lihat nih. Itu riwayat. Riwayat yang lain di Ibnu Abid Dunya itu bilang, orang tadi itu minta supaya kebaikan si A diambil sama dia, ya,
Kemudian Allah katakan, kebaikannya sudah apa ini? Sudah habis. Wa kaifa tasna? Kemudian kamu mau apa lagi? Kebaikan dia sudah apa ini? Habis ini. Kata orang tadi, lalu apa yang akan engkau lakukan ya Allah? Kata Allah, unzur ilal jinan. Lihat ke surga sana. Riwayat yang lain bilang, unzur ila yaminika. Lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan tuh tiba-tiba dia kelihatan apa itu? Istana yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Dia melihat istana, kebun yang keindahannya itu nggak bisa kita bayangin. Jadi kalau kita pernah lihat istana yang bagus di Swiss misalnya, kita lihat villa yang bagus di Bali misalnya, itu nggak ada apa-apanya. Maka dia lihat, Masya Allah, kebunnya, pohonnya, istananya dari emas, permata, batu mulia. Maka orang tadi nanya sama Allah, liman hadzal qasr ya Allah? Ini istana untuk siapa? Kata Allah, memang menurutmu untuk siapa? Kata orang tadi, ya kalau istana kayak gini di surga, pantasnya untuk nabi. Kalau nggak nabi, ya wali lah. Wali beneran, bukan wali kelas kan gitu ya. Ya, ini bukan wali murid juga, ini waliyun min auliya illah. Ini untuk wali Allah lah. Ini pasti untuk as-siddiqin. Ini pasti untuk as-syuhada yang mati di perang Badar, yang wafat di perang Uhud, itu pantas dapat apa ini? Dapat istana yang kayak gitu. Kata Allah, enggak. Istana ini bukan untuk nabi, bukan untuk wali, bukan untuk kiai, bukan untuk habib, bukan untuk siddiqin, bukan untuk syuhada. Kata orang tadi, lalu untuk siapa ya Allah? Kata Allah, ya buat yang bayar. Kan kayak orang dagang ini, buat yang bayar. Ya liman yadfa thamanahu, buat orang yang apa ini? Bayar. Maka orang tadi bilang, wa ma thamanuhu ya Allah, harganya kayak apa istana kayak begini? Wong saya di Jakarta aja ngontrak, nggak punya rumah. Wong saya di Jakarta aja hidupnya di pinggiran, untuk beli rumah yang layak di tengah saya nggak mampu. Bagaimana harus beli apa ini? Surga yang kayak begitu. Kata Allah, kamu tahu harganya? Harganya anta'fuwa. Kamu maafkan itu saudaramu yang menzalimimu dan bawa dia masuk ke dalam surga, maka surga itu buat kamu. Coba lihat. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Nggak usah, ini sebetulnya nggak usah bicara hadisnya sahih atau tidak sahih ini. Karena di hadis sahih di kalangan Al-Qur'an warahmati wasiat kulla syai'. Dalam hadis warahmati sabaqat ghadabi. Rahmat saya itu jauh lebih dulu daripada apa ini? Murka saya. Ya contohnya tadi itu, ada pelacur kasih minum apa ini? Anjing. Ada satu hadis lagi, diriwayatkan di Ihya. Ini menurut Imam Iraqi, memang hadisnya itu bukan hadis yang apa ini? Yang sahih. Tetapi maknanya tidak bertentangan dengan syariat Islam secara utuh, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan apa ini? Hadis. Pada satu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat orang tawaf di depan Ka'bah. Orang ini namanya A'robi. Ini A'robi itu bukan orang Arab. Orang Arab itu namanya Arabi. Kalau A'robi itu namanya orang Badui. Badui itu bukan Badui Indonesia maksudnya. Badui itu orang yang tidak tinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi kalau orang sekarang bilang orang kampung. Makanya dulu santri itu kan kalau ada temennya dari kampung, itu sering dibilang dari mana? Dari Badui. Padahal dia bukan Badui yang dimaksud di dalam hadis. Nah orang ini datang, A'robi itu tawaf depan Ka'bah. Di tawaf itu dia baca doanya cuma satu tuh. Ya Karim, gitu. Kalau kita kan manasik hajinya itu lengkap banget, ya. Doanya panjang-panjang, ya. Kadang-kadang dibaca juga lupa di depan Ka'bah. Badui ini santai aja tawaf itu. Ya Karim, Rasulullah tuh ngeliat. Kok nikmat banget ya. Orang tawaf itu memuji Allah. Kan Asmaul Husna itu banyak. Tapi yang dipakai sama Badui ini cuma satu. Ya Karim. Yang maha karom, dermawan. Ya Karim. Maka ngelihat Badui itu nikmat banget tawaf depan Ka'bah gitu. Rasulullah ngikuti dari belakang. Badui ngomong, ya Karim. Nabi ngomong, ya Karim. Baduinya ngelihat ke belakang. Ada orang ngikuti saya ini. Ya, dia ngomong, ya Karim. Nabi ngomong lagi.
Badui itu merasa apa itu? Kayak dilecehkan gitu. Ini orang kayaknya ngeledek saya ini. Maka setelah beberapa putaran ngomong ya Karim, dia balik badan itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Maka dia ngomong begini, laula sobahata wajhika, kalau bukan wajahmu yang tampan, wajahmu yang ceria, wajahmu yang bersinar, la syakautuka ila Rasulillah, saya adukan engkau kepada siapa ini? Rasulullah. Kata Badui ini ngeledek saya ini orang. Mentang-mentang saya hafalnya cuma ya Karim, diikutin ya Karim. Ya Karim diikutin begitu. Kata orang tadi, ini ngeledek saya ini. Maka dia balik badan, kalau bukan karena kamu orang ganteng, maka lumayan lah jadi orang ganteng itu kan, nggak langsung ditonjok. Coba kan jelek mungkin langsung dipukul di depan apa ini? Ka'bah. Tapi karena muka Rasulullah itu memang secara fisik Nabi itu tampan, menarik dan berwibawa. Maka orang tua pun kesel ngomong, kalau bukan karena tampanmu, wajahmu yang tampan ini, saya adukan kamu sama Rasulullah, menghina saya depan apa ini? Ka'bah. Kata Rasulullah, awata'lam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu nggak kenal Rasulullah, nggak kenal. Loh, bagaimana kamu beriman kepada Rasulullah? Kamu nggak pernah lihat? Ya pokoknya saya beriman dengan kenabiannya dan saya percaya dengan kerisalahannya dari cerita orang-orang tentang Muhammad yang baik itu tanpa saya harus bertemu apa ini? Muka. Ini cinta yang luar biasa, ya. Kalau santri Darul Rahman tidak mau dijodohkan kecuali ngelihat dulu calon istrinya casingnya kayak apa, ya kan? Kalau ini orang beriman itu langsung percaya sama Rasulullah. Ini cinta yang namanya cinta apa ini? Sejati. Seperti ibu kita kan? Ibu kita itu satu-satunya perempuan yang mencintai kita sebelum ngelihat bentuk kita. Begitu kita ada di dalam perut, ya, itu ada satu perempuan loh yang bisa mencintai tanpa melihat. Siapa? Ibu kepada anak. Ya, ibu kepada anak itu mencintai sebelum dia melihat. Nah, Badui ini luar biasa. Masuk Islam sebelum ketemu sama siapa ini? Rasulullah. Karena seperti itu, Rasulullah girang sekali. Nabi ngomong, saya ini nabi yukafid dunya wa syafi'uka fil akhirah. Saya ini nabimu sekarang di dunia dan yang akan memberikan syafaat kepadamu di akhirat. Dipeluk Rasulullah, girang banget. Singkat cerita, ini panjang ceritanya. Di Ihya itu, kemudian Imam Ghazali meriwayatkan, Badui tadi nanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang riwayat yang lain dikatakan, Jibril itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih pesan, Nabi kasih tahu sama Badui itu, la yaghurrannahu hulumuna. Jangan tertipu dengan kesabaran kami. Artinya kesabaran Allah. Allah itu kan sabar. Kita maksiat tapi tetap dikasih makan, ya kan? Kita tidak sholat subuh tapi tetap makan bubur ayam pagi-pagi. Logikanya kan kalau nggak sholat subuh mestinya nggak boleh makan bubur ayam. Kalau nggak sholat maghrib ya nggak boleh makan malam. Kalau nggak sholat isya nggak boleh bernapas setelah isya, kan begitu. Tapi karena Allah ini maha dermawan, maka kata Jibril, tapi jangan tertipu, jangan lalai dengan apa ini, dengan seperti itu. Maka kemudian nanti Allah akan menghisap semua orang. Dari yang kafir sampai yang qalil, ada hisapnya. Maka Badui tadi nanya, ayuhasibunillah, Allah akan menghisap saya. Iya. Nanya lagi Badui tadi, Nabi, nanti yang menghisap saya di akhirat itu Allah apa KPK misalnya kau sekarang, Allah apa kejaksaan, Allah apa kehakiman, Allah apa Kismul Aman di pondok, Allah apa Pak Kiai, Allah apa Muhammad Faiz nanti yang jadi apa ini? Ngitung orang-orang di akhirat. Kata Nabi Muhammad, ya Allah lah. Itu Badui langsung ketawa itu. Najautu wa rabbil Ka'bah. Rasulullah itu pikir ini orang pede banget, ya. Kenapa? Begitu dikasih tahu bahwa nanti yang menghitung-hitung amal manusia di akhirat itu adalah Allah. Badui itu langsung bilang, najautu wa rabbil Ka'bah. Saya pasti selamat Nabi kalau yang menghitung-hitung siapa itu? Allah. Nabi kaget. Bagaimana bisa? Apa kata Badui tadi? Karena yang menghitung itu adalah Al-Karim, yang maha dermawan. Wal karimu idza qadara, orang dermawan tuh kalau mampu mesti afa. Kamu kalau sering punya salah nih, ini kebetulan jamaah di depan saya ini ada beberapa santri ya. Jadi saya tunjuk-tunjuk kamu itu maksud saya, bukan saya tunjuk jamaah yang menyaksikan lewat YouTube. Tapi murid-murid saya yang hadir di studio Darul Rahman Media ini. Kalau kamu misalnya jadi orang yang pemaaf,
itu biasanya yang ngasih maaf tuh orang hebat. Coba misalnya, gampang aja kok. Kalau ada anak kelas 1, karena lapar, lari dari masjid nyenggol saya. Saya keluar dari masjid, anak kelas 1 itu karena lapar, kepengen ke tempat makan, lari. Nyenggol tangan saya. Mungkin sajadah saya apa ini? Jatuh. Begitu saya lihat, oh kelas 1 afa. Ngasih apa ini? Pemaaf. Tapi kalau kelas 6, belum tentu. Kadang-kadang merasa enak aja. Ini kelas 1 ngerasa gue nggak berwibawa nih. Ini berani kurang ajar. Kenapa? Karena wibawanya kelas 6 masih kurang. Wibawanya saya di depan kelas 1 itu nggak usah dicari. Sudah berwibawa. Maka Al-Karim idza qadara afa. Sama kan? Kamu kalau kaya, ya kamu kaya punya uang 100 miliar. Ada temannya hutang 10 juta kan dimaafin. Saya punya hutang Ustaz 10 juta. Ah udahlah, nggak usah. Kenapa? Karena uang saya 100 miliar banyak. Al-Karim idza qadara afa. Kata si Badui itu. Ini luar biasa ini. Al-Karim idza qadara afa. Artinya apa? Badui ini percaya betul gitu loh sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa masuk surga atau tidak masuk surga, ke neraka atau tidak ke neraka, itu sebetulnya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka buat teman-teman yang pernah ngaji Jauharatut Tauhid, ini kalau ngaji sekarang tuh nggak sulit. Asal Ustadz nyebut nama kitab, ya nggak usah pergi ke toko kitab sekarang. Buka Google, tulis Jauharatut Tauhid, tambahin 3 huruf PDF. Nah, itu semua kitab bisa diapakan tuh? Diunduh. Jadi kalau ada orang sekarang nggak mau ngerti agama, nggak mau ngaji, itu memang males. Karena kalau dulu orang mau ngaji kan alasannya nggak punya kitabnya. Kalau sekarang kan nggak punya kuota, itu aja kan. Tapi kalau paket internetnya banyak, ya saya pikir setiap hari mampu lah. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid, itu ada nazam yang berbunyi begini. Fa'in yusibna, kalau Allah yusibna, yu'tina as-sawab, itu fabimahdil fadli, itu murni karena kedermawanan Allah. Jadi kalau Allah memasukkan saya nanti ke dalam surga, itu saya masuk surga itu bukan karena keustatan saya, bukan karena kekiaian saya, bukan karena perjuangan saya, tapi karena bimahdil fadli. Wa iyu'adzab, tapi wa iyu'adzib, sebaliknya nih, kalau engkau mau mengazab orang tadi, fabimahdil adli, itu karena keadilanmu. Makanya hati-hati kalau bicara. Orang awam itu sering mengeluh di mana keadilan Allah. Tapi orang yang sudah sampai pada tingkat makrifat itu takut betul kalau Allah menunjukkan apa ini? Keadilannya. Kenapa? Ini nanti Ibnu Athaillah itu, nanti kita akan belajar pada hikmah-hikmah yang selanjutnya. Beliau mengatakan, la saghirata, tidak ada dosa yang kecil. Idza qabalaka adluhu. Kalau nanti bertemu dengan keadilan Allah, nih mohon maaf nih, kita sering membahas tentang dosa besar dengan dosa kecil. Apa dosa besar? Zina. Apa dosa kecil? Kabur dari pondok. Itu bahasanya santri itu ya. Apa itu dosa kecil? Kadang-kadang dosa kecil itu dipahami di pesantren tuh makan bakwan 5 ngaku 4. Nah, ini kan zambunnya sogir. Bakwan wahid bahasa Ar-Rahman itu. Bakwan wahid, baru bakwannya wahid kok. Enggak. Kata Ibnu Athaillah, hati-hati. La saghirata. Tidak ada dosa yang kecil. Idza qabalaka adluhu. Kalau nanti di akhirat kamu bertemu dengan keadilan Allah. Sebaliknya, wala kabirata. Enggak ada dosa yang besar. Idza wajahaka. Kalau kamu nanti berhadapan dengan fadluhu, kedermawanan Allah. Lihat nih. Jadi kalau kita bertemu dengan keadilan Allah, mesti hancur di akhirat. Buktinya apa? Quran bilang kok, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Allah mau hitung nikmat hidup, coba sekarang ya. Alhamdulillah kita di pesantren, di lingkungan kita, keluarga kita sehat semua. Yang kena Covid itu masuk ICU harus pakai ventilator. Coba lihat berapa bil yang harus dibayar ke rumah sakit untuk alat bantu pernapasan per hari, jutaan itu. Kita napas dari kecil sampai hari ini, itu nggak pernah ada pajaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kalau nanti kita sekedar sholat, sekedar puasa, apa berarti sholat dan puasa kita itu mampu membayar apa yang Allah berikan kepada kita? Enggak begitu. Karena kalau logika kita, jamaah sekalian, surga itu adalah bayaran atas amal kita. Itu enggak seimbang. Bayaran itu kan seimbang. Saya punya uang sekian, naik pesawat kelas ekonomi. Saya punya uang sekian, tahu-tahu uangnya banyak, saya naik Garuda kelas bisnis. Saya uangnya tambah banyak lagi, naik first class. Kan begitu logikanya. Artinya, kenyamanan yang saya dapatkan itu berbanding dengan apa yang saya bayarkan. Apakah surga kemudian kita maknai seperti itu? Bahwa kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, itu karena saya membayar dengan sholat, membayar dengan puasa? Oh tidak. Karena sholat kita, puasa kita, kita tidak pernah tahu. Apakah itu ikhlas murni karena Allah? Atau ada kepentingan duniawi? Apa hanya ingin menunjukkan menjadi orang yang soleh? Itu hanya Allah yang tahu. Asirru bainaka wa bainallah itu. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah pun, itu dalam satu makalahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, itu ngasih catatan juga. Kata beliau, wa amalul abdi, lau balagho ma balagho, laisa huwa mimma yakunu thawabullahi muqabilan lahu wa muadilan, hatta yakuna iwadon. Bal aqallu ajza'ith thawabi yastaujibu ad'afa dzalika al-amali. Ini luar biasa lagi. Kata beliau, amalul abdi, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Lau balagho ma balagho. Ini artinya sedahsyat apapun. Mau sholat tahajud 1000 rakaat satu malam, mau sholat duha 1000 rakaat waktu duha, misalnya. Mau sholat, puasa, sedekah, infak, baik, semuanya kerjakan. Balagho ma balagho. Laisa huwa mimma yakunu thawabullahi muqabilan. Tidak berarti kemudian pahala dari Allah itu muqabilan, menjadi setara lahu sebagai balasan buat orang tadi, wa muadilan, ya sama, setara, sebanding, hatta yakuna iwadon, sehingga diartikan sebagai apa ini? Upah, enggak. Bal aqallu ajza'ith thawab. Bagian yang terkecil dari surga itu, yastaujibu, itu mengharuskan dari kita ad'afa dzalikal amal, amal yang berlipat ganda. Jadi kalau kita ngelihat, Ustadz, surga kelas ekonomi itu kayak apa? Surga yang paling bawah lah. Surga yang paling bawah ini. Itu harganya berapa? Itu harganya mungkin 100.000 tahun kita sholat isya. Padahal kita sholat isya tidak mungkin 100.000 tahun. Nggak mungkin. Orang umurnya rata-rata, tak katakan yang panjang 80 sampai 100. Kalaupun sampai 100 masih dipotong masa anak-anak, mumayyiz, belum sholat, katakan 10 tahun. Cuman 90 tahun dia bisa sholat. Katakan misalnya dapat Lailatul Qadar 2 kali, masih dapat 2000 bulan. Tapi tidak akan sama dengan 100.000 apa ini? Tahun. Artinya apa di situ? Di situ artinya bahwa jangan mengukur dan jangan membanggakan amal kita di hadapan siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru sufi agung ini, yang saya kemarin sedikit singgung, Abdus Salam bin Mashis, ini gurunya Imam Abul Hasan As-Sadili. Itu berkata begini, mandallaka, barang siapa orang dallaka menunjukkan kepadamu, alal amal, atas amal, yang ngajarin nih, kalau masuk surga sholatnya harus begini, puasanya harus begini, fakot at'abaka. Maka orang tadi hanya akan apa itu? At'abaka, apa ta'ib itu? Ta'ab itu, capek, hanya akan meletihkan kamu. Karena kalau orang nanya, kamu masuk surga, harus puasa. Puasanya kayak apa? Kayak Nabi Daud, misalnya. Ya tentu yang sekolah di Darul Rahman kan bingung. Ya Allah, puasa setiap hari, sehari puasa, sehari enggak. Sementara ada kegiatan olahraga, ada menghafal. Boleh jadi, saat dia tahu caranya seperti itu masuk surga, murni dengan amal, dia akan menjadi apa itu? Capek. Waman dallaka ala dunya faqad ghasyaka. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan kamu, menunjukkan kamu dengan pola hidup keduniaan, faqad ghasyaka, itu cuma menipu. Ya, tapi waman dallaka ala Allah. Kalau orang itu mengenalkan siapa Allah, faqad nasahaka, itu orang telah memberi nasihat kepadamu. Nasihat itu dalam artian memberi harapan untuk hidup. Dulu ada seorang tabi'in, namanya Thariq bin Syihab. Dia mendengar, ya, mendengar kisah ini, ya, mendengar kisah
dari sahabat Nabi. Ini riwayatnya dua. Ada yang mengatakan Salman Al-Farisi, ada yang mengatakan adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini riwayatnya ada dua sahabat. Tariq bin Syihab ini ngelihat, ingin tahu kayak apa sih ibadah sahabat-sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa ini? Tariq bin Syihab. Maka dia pura-pura itu. Pura-pura kalau di rumahnya ada masalahnya. Ada masalah, saya ini ada masalah sama istri saya. Saya nggak boleh masuk rumah. Boleh nggak saya nginep di rumahmu, wahai sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Maka kata Salman, ahlan wa sahlan, silahkan saja. Ya, tidur saja di rumah saya. Begitu. Nah, begitu tidur, Tariq bin Syihab itu selalu memperhatikan tidurnya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Dengan harapan dia akan melihat sholatnya Salman yang begitu banyak. Ya, dia pikir ini sahabat Nabi, sahabat utama Nabi, punya keistimewaan. Ya, sampai Nabi bilang Salmanu minna ahlul bait. Nah, Salman itu kedudukannya di hati saya sama dengan ahlul bait saya, kata Rasulullah. Membayangkan kayak apa sholatnya. Tahu-tahu semalaman Salman itu tidur. Ya, dia membayangkan nih, pasti ini tidur nih, persiapan tahajud. Mungkin nanti dari jam 12 sampai menjelang apa ini? Subuh akan sholat apa ini? Tahajud. Tiba-tiba jam 12 nggak sholat tahajud. Dia pikir mungkin jam 1. Jam 1 juga nggak sholat tahajud. Sampai menjelang apa ini? Subuh. Tidak ada yang istimewa kecuali kalau terbangun. Ini bedanya juga, tapi bukan berarti pulas total. Ya. Kalau bangun, apa bangun itu ya namanya? Bangun nggak sengaja dari tidur. Ya. Jadi orang tidur pulas kan kadang terbangun. Begitu terbangun, Salman itu ya nggak wudhu, cuma meluruskan badan, kemudian membaca zikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya itu yang dibaca. 2 kali, 3 kali, tidur lagi. Nanti kebangun lagi, baca tasbih lagi, baca tahmid lagi, baca tahlil lagi, ketiduran lagi. Sampai menjelang apa ini? Subuh, beliau bangun, mandi, bersih-bersih, kemudian sholat rakaat al-fajar, sholat subuh berjamaah seperti biasa, kemudian pulang. Tariq bin Syihab tuh agak kecewa. Kata Tariq, kok sholat malamnya biasa aja ya? Tadi juga nggak sahur nih, berarti nggak puasa Senin apa ini? Kamis ini. Sehari-hari makan. Dia pikir mungkin dia nggak tahajud, tapi duhanya dahsyat. Ternyata duhanya juga biasa aja, 2 rakaat selesai. Ya, nanti sholat ya cuman sholat rawatib itu yang dikerjakan, nggak ada amalan yang istimewa. Padahal ini adalah seorang sahabat utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lama-lama Tariq bin Syihab 3 hari ini nggak sabar. Kalau gitu rugi saya. Tidur aja di rumah, sama-sama nggak tahajud. Saya pikir kalau tidur di rumahnya sahabat Nabi akan seperti itu. Apa kata Salman? Begitu Tariq bin Syihab menceritakan sebenarnya, wahai sahabat Rasulullah, saya mohon maaf. Saya itu kemarin sebetulnya berdusta. Saya tidak ada masalah apapun di rumah saya. Tapi saya hanya ingin melihat ibadahmu kepada Allah. Yang ingin saya contoh sehingga saya akan mendapatkan keistimewaan. Seperti engkau, seperti Mu'az bin Jabal, seperti Abdullah ibnu Mas'ud yang ibadahnya luar biasa. Seperti Sayyidina Utsman kalau baca Quran. Apa kata sahabat Salman? Wahai Tariq, kalau saya menunjukkan ibadah saya kepadamu, maka kamu akan berputus asa dari masuk surga. Lihat nih. Salman itu sengaja, dia tahu Tariq bin Syihab tuh nginep di rumahnya pura-pura aja, cuma mau memata-matai. Sebagai sahabat Nabi, Tariq kan tabiin, berarti yang guru siapa ini? Sahabat. Nah, kamu juga nanti ini, ya Fadil, Farel nanti ini, ya, kalau jadi ustadz, itu jangan memutus harapan murid, gitu loh. Tapi memberikan apa itu? Harapan bagaimana mereka bisa menjadi seperti guru-gurunya dengan cara sedikit demi sedikit. Salman tuh bilang begini, kalau saya tunjukkan sholat saya kepadamu, maka kau berputus asa. Kamu akan bilang saya nggak mungkin meraih surga sama dengan Salman. Karena puasanya Salman, karena sholatnya Salman, karena. Tapi kata siapa ini Salman, coba kamu lihat. Saya semalam nggak sholat tahajud. Tapi kalau terbangun, saya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukankah Nabi bersabda kalimatani khafifatani, gampang diucapkan. Ya, diucapkan itu gampang, khafif, ringan, nggak sampai semenit, tapi sakilatani fil mizan.
Itu berat sekali nanti kalau ditimbang di mana itu? Di akhirat. Bukankah kata Nabi, ada kalimat yang kalau kita baca, itu tamla'u bainas sama'i wal ardi. Pahalanya seandainya ditumpuk, itu akan memenuhi alam semesta itu. Apa itu? Ya tasbih tadi itu. Berarti kalau kita mau dapat pahala yang besar, itu bisa memulai dengan cara yang sederhana, rajin tahmid saja. Coba santri itu, baca tuh. Kalau baca kulhu 3 kali, itu pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Ayo kita tanya, baca kulhu 3 kali sampai nggak semenit? Nggak nyampe. Berarti semenit dalam hidup kita itu bisa menghatamkan Quran loh. Pahalanya ya sama seperti pahala menghatamkan Quran. Itu namanya apa? Rahmat. Sehingga agama itu menjadi tidak sesuatu yang apa ini? Yang menyeramkan dalam hati setiap orang. Kalau nanti kita mengatakan, oh begini, Allah itu yang terlihat seperti maha yang kejam, maha yang sempit, maha yang pas-pasan. Oh enggak begitu. Allah itu adalah maha rohman dan maha rahim. Maka dekatkan hatimu ke yang rohman dan yang rahim itu. Jangan kamu dekatkan hatimu kepada kesombongan dirimu dengan menggantungkan harapanmu kepada kemampuan dirimu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada orang yang bertanya, kalau begitu Ustadz, apa artinya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun? Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Itu kata ulama, itu bukan seperti akad jual beli, bukan akad muawadoh itu. Muawadoh itu menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Makanya jual beli itu ada muawadoh. Mustarinya punya uang, baiknya punya mabi, barang yang dijual. Mabinya diingini mustari, samannya diingini oleh si baik. Maka mustari menyerahkan saman, harga 10.000, maka baik menyerahkan apa ini? Mabi barang. Itu namanya muawadoh. Enggak. Kalau kata ulama, ini akad min tarafin wahidin. Allah dengan kedermawanannya bilang, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk ke dalam surga. Kalau kalian mengerjakan sholat, sudahlah. Saya masukkan ke dalam surga. Sekalipun sebenarnya sholatmu itu tidak sebanding dengan balasan yang akan saya berikan di dalam apa ini? Surga. Kan sama saja toh. Kalau ada orang yang dermawan, misalnya Umar. Umar tertarik dengan sarung saya. Kata Umar nih, Habib Umar nih. Ustadz, Gus, itu sarungnya harganya berapa? Mahal ini Umar, sarung saya ini. Ya saya kepengen banget, terus saya kasihan. Ya sudahlah Umar, bayar sarung saya dengan uang 10.000. Itu jual beli beneran apa jual beli main-main sebetulnya? Itu jual beli beneran, tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya. Dia jual beli plus rahmat dari yang punya sarung. Karena saya kasihan sama Umar, saya kasih, oh ini Habib Umar, ini ponakannya Habib Hud, guru saya, yang ngajarin saya tahlil, yang berkah banyak, doakan pesantren, adalah Umar nih sarung ambil 50.000, walaupun harganya misalnya 1 juta. Itu seperti itulah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada dalam benak kita bahwa kita itu berhak untuk mendapatkan apa ini? Mendapatkan surga murni karena amal kita. Kita harus ingat bahwa kita sholat itu bukan karena kita dapat taufik dari Allah. Kita ini bisa puasa, itu karena kita dapat taufik dari Allah. Kita ini alhamdulillah, takdir Allah menentukan kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku nih santri ya ditaruh sama Allah di pesantren, itu kan tandanya mau dijadikan orang apa itu? Baik, dengar Quran, dengar hadis. Oleh karena itu jamaah sekalian yang saya hormati, tentu keterangannya yang lebih luas nanti kita akan singgung kembali pada pengajian yang akan datang. Tetapi kita harus selalu ingat
bahwa kebersihan hati itu dimulai dengan kerendahan hati. Jangan mudah mengaku-aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah mengaku-ngaku bahwa saya mampu masuk ke dalam surga, bahwa saya berhak masuk ke dalam surga gitu loh. Bukan seperti itu, tetapi kita menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kekurangan dari amal kita, ya Allah, sholat saya kurang, tapi itu yang bisa saya kerjakan sekarang. Saya yakin dengan rahmat-Mu. Jadi teman-teman juga, ya, santri-santri ini yang sedang ujian misalnya, ketika mau menjawab soal ujian, itu jangan lupa dengan apa itu? Doa. Kan itu sesuatu yang bisa kita lihat. Kadang-kadang kita nggak belajar, tapi lulus. Ya, kadang-kadang mau masuk pintu ujian, kamar ujian, ruang ujian, tahu-tahu ketemu temannya, pegang buku. Buka apa itu? Baca apa kamu? Dibuka itu halamannya itu. 10 menit sebelum apa itu? Ujian. Tahu-tahu yang dilihat di depan pintu itu keluar di soal ujian, lancar dia jawab. Itu namanya dia naik kelas itu bukan kemampuannya, tapi birahmatillah. Kan begitu. Ada yang jawabannya pas-pasan. Ya ini logika yang mudah saja. Saya dulu ngajar, saya lupa kelas 6 Darul Rahman angkatan berapa. Saya ngajar waktu itu tarikh tasyrik. Mungkin 10 tahun lebih, 10 atau 12 tahun yang lalu. Itu dia menjawab soal ujian, itu dia nggak jawab pakai jawaban tarikh tasyrik itu. Dia nulis Yasin, murni Yasin. Min awali surati Yasin ila nihayati surati Yasin. Ini murid nyulitkan saya ini. Mau nggak dikasih nilai jawabannya Yasin, mau dikasih nilai nggak ada kait mengaitnya antara tarikh tasyrik dengan apa ini? Yasin. Tapi mungkin hari itu malaikat rahmat tuh bisikin kuping saya itu. Malaikat tuh bisikin di kuping saya, Faiz, itu murid kamu mau kirim pesan itu. Dia nanti tamat dari pesantren. Kalau suruh ngajar fikih, ngajar tarikh tasyrik, enggak bisa. Tapi kalau mimpin tahlil, dia bisa. Karena dia sudah modal hafal surah apa ini? Yasin. Saya bilang, oh iya ya, ini jangan-jangan kelas 6 ini mau ngirim message ke saya. Nanti tamat kan enggak semuanya harus jadi fuqaha. Enggak harus semuanya jadi ahli tafsir. Enggak harus semuanya jadi guru. Harus ada yang jadi ahli tahlil misalnya. Maka di situ saya kasih angka 8 itu. Saya 8 itu tidak melihat jawaban terkait dengan ilmunya. Tapi menghargai surah apa ini? Yasin yang dia tuh. Dia lulus itu. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kalau bicara dengan keadilan, dia tidak menjawab satu pun. Tapi rahmat Allah turun kepada orang tadi. Maka pelajaran yang pertama pada malam hari ini, itu mengajarkan hati kita supaya ta'alluq, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, kita bisa memahami lah perkataan para sufi, misalnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang diartikan katanya beliau beribadah itu bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena siapa ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup di pengajian kali ini, saya pindahkan ini perkataan guru-guru saya. Beliau bilang, ba'dun nas yadhunnu anna Rabi'ata al-adawiyata kanat tu'abbiru bihadha anistighnaiha anil jannati allati wa'adallahu ibadahus salihin wa hadha tasarru'un fil fahmi wa zulmin fil hukmi fahiya kanat tas'alullah jannata wa tasta'idhu bihi minan nar fil kathiri min munajatiha walakinnaha lam takun tatlub dzalika ajran ala adatiha wa innama kanat tas'aluhu dzalika li'annahul ghaniyul karim wa annahal faqiratur raqibatu bijudihi. Kata guru saya, sebagian orang itu ya, terutama yang tidak suka dengan tasawuf, ya, tasawuf itu dianggap bid'ah, dianggap nyembah kuburan, dianggap ngomong yang aneh-aneh, itu mengatakan bahwa Sayyidah Rabi'ah itu Al-Adawiyah
sufi wanita utama ini yang hatinya dibersihkan dari dosa setelah beliau bergelimang dengan begitu macam maksiat kepada Allah. Ketika pada akhir masa hidup beliau berubah menjadi wanita yang sangat salihah, yang sangat bersih kecintaannya kepada Allah. Itu diartikan Rabi'ah bilang, yang penting saya dengan Allah, saya tidak penting dengan surga, dengan neraka. Kemudian dikatakan bahwa Rabi'ah itu sok suci, ya, sok suci, tidak mau surga, tidak takut neraka, apa bisa cinta kepada Allah. Kata guru saya, orang yang memahami seperti itu tasarru'un fil fahmi, itu cepat-cepat gerasa gerusu, sembrono dalam memahami kata-kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, atau menzalimi beliau dengan tuduhan yang beliau tidak bermaksud itu. Fahiyya, karena Sayyidah Rabi'ah itu sama dengan kita, tas'alullah al-jannah, dia juga kepengen masuk ke dalam surga. Wa tasta'idhu, beliau juga berlindung bihi dengan Allah minan nar, daripada api neraka fil kathir, ya, min munajatiha. Saya mohon maaf ya, yang punya PDF-nya itu saya salah ketik itu. Bukan min muntajatiha, min munajatiha. Tolong diperbaiki ya, yang punya PDF-nya. Min munajatiha. Beliau minta surga dan berlindung dari kobaran api neraka pada setiap munajat doa beliau kepada Allah. Tapi yang membedakan antara beliau dengan saya ini apa? Walakinnaha, akan tetapi perempuan sholihah Sayyidah Sufiyah ini lam takun tatlub dzalika, tidak pernah meminta surga kepada Allah ajron, sebagai balasan ala ibadatiha, atas ibadahnya, wa adatiha, dan kebiasaannya, pola hidupnya. Wa innama kanat, akan tetapi beliau tas'aluhu, minta kepada Allah dzalika, masuk ke dalam surga dan dijauhi dari api neraka. Kenapa minta itu? Li'annahul ghaniyul karim, karena Allah itu maha kaya. Kata Rabi'ah, ya Allah, saya itu yang penting ridhomu. Karena saya bermaksiat, Allah juga nggak berbahaya apapun. Memang kalau saya bermaksiat, kemudian Allah kehilangan wibawanya di depan manusia. Memang kalau saya taat kepada Allah, Allah akan tambah keagungannya. Kan tidak. Allah itu, ya kita itu tidak memberikan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dapat apa-apa dari Allah, itu bukan upah kita berbuat baik kepada Allah, tapi mahat murni karena kedermawanan Allah. Allah itu ghani, maha kaya. Untuk apa? Takut tidak memasukkan saya ke dalam surga. Allah itu maha kaya, nggak butuh untuk menghukum saya. Wa annaha, tapi sayalah, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, al-faqiratu, yang butuh. Orang fakir itu miskin, artinya butuh, ar-raghibah, dan sangat ingin bijudihi, dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama. Tentunya pengajian ini akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Saya akan mengulang setiap pengajian, hikmah sebelumnya akan mengulas kembali untuk kemudian masuk kepada hikmah berikutnya. Karena pengajian hikam ini tidak bisa dipotong-potong. Satu hikmah dengan hikmah selanjutnya itu saling berkaitan. Kalau kita melompati satu hikmah dengan hikmah yang lain, maka nanti ada kholal, ada kesalahan dalam cara pandang kita terhadap hikam Ibnu Athaillah yang beliau susun secara berurutan dengan keindahannya. Maka insya Allah pada kesempatan yang akan datang, di waktu dan jam yang sama, kita akan meneruskan kembali pengajian hikam ini. Terima kasih kepada semua sahabat yang memberikan fasilitas kepada pengajian ini. Darul Rahman Media, Angkatan Muda, Ikatan Keluarga Darul Rahman, sahabat-sahabat Iqdar, dan jamaah sekalian. Kita jadikan pengajian ini sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang merupakan masa cukup sulit untuk kita lewati.
baik dalam kehidupan keseharian di rumah maupun kami di pesantren, menjaga para santri ya, untuk tidak terpapar dari COVID, tetap melakukan pengajian, zikir dan sebagainya di tengah-tengah masa pandemi ini merupakan tantangan dan perjuangan yang luar biasa. Kondisi masa depan bangsa, kondisi dunia secara umum ketika menghadapi pandemi ini tidak semudah dan tidak sesederhana yang dibayangkan oleh banyak orang. Tentunya kita sadar bahwa COVID itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan pesan guru saya dahulu, musibah apapun yang datang itu seperti tamu yang berkunjung ke rumah kita. Semakin cepat kita menyelesaikan hajatnya tamu, maka tamu itu akan semakin cepat pergi meninggalkan rumah kita. Pandemi ini, COVID ini seperti tamu yang Allah kirimkan kepada kita untuk menyampaikan pesan dan maksudnya. Hilangkan kesombongan manusia, dekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada agama. Kalau pesan ini kemudian dikerjakan oleh kita, taat syariat, bagian dari syariat itu mengikuti protokol kesehatan. Bagian dari syariat itu menggunakan masker ketika berkumpul. Bagian dari syariat itu kalau dengan orang yang kita tidak pastikan kesehatannya, maka menjaga jarak dan sebagainya. Itu bagian dari syariat. Kalau kita bisa mentaati syariat itu sambil melakukan riyadhatun nafsi, berdoa kepada Allah tiada putus, dan kita bertawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Allah tuntun kita keluar dari masa-masa yang sulit ini menuju kebahagiaan dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelum masa pandemi ini. Mudah-mudahan pengajian hikam ini, pengajian kita di pesantren, pengajian kalian semua di masjid-masjid, di musola, semua itu kita niatkan sebagai wasilah. Mudah-mudahan itu wasilah yang bisa mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah yahfaduna, Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga orang tua kita, menjaga semua orang-orang yang kita cintai, menjaga bangsa ini mingkuli makruh, dari semua yang tidak kita inginkan, dari pandemi yang tidak berakhir. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan untuk itu semua. Mudah-mudahan Allah kembalikan kehidupan ini seperti semula, bahkan lebih baik dari itu. Kita keluar dari pandemi ini dengan qalbun, hati yang bersih, dengan jiwa yang suci, dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga pesantren kita, Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga orang-orang tua kita, Allah jaga orang-orang yang mencintai kita, Allah jaga orang-orang yang masuki rumah kita, memasuki pesantren kita, memasuki masjid kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita doakan ini dengan niatil Fatihah, kita bacakan suratul Fatihah dengan niatan itu semua, ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna birahmatika ya arhamar rahimin 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 irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.